Oke kan, kembali lagi di Energi Channel. Ya, kali ini kita mau mengetes ya kan, lampu yang kita beli nih kan. Lampu ini ada 5 dengan 5 blok LED. Mana lampu ini berjenis lampu SMD 2835 yang memiliki spek tinggi kan, arusnya maksimal 300 mA. Sini udah kita pasang. Tuh positifnya kita kasih hambatan 100 ohm. Ini negatifnya. Ini tentu konektor yang kita pakai seperti biasa. Sini kita akan mengetesnya lewat multimeter analog dulu ya kan. Sini tentunya kita pilih kali 1 saja. Kali 1 kita hubungkan probe hitam ke positif dan probe merah ke negatif. Nah, dia menyala. Ya, menyala dia kan. Ini walau dikasih hambatan 100 ohm menyala dia kan. Seandainya tidak diberi juga menyala dia kan. Nah, artinya lebih terang, berarti arus listrik yang mengalir lebih besar. Dan dikasih hambatan lebih kecil nyalanya karena dikasih hambatan. Nah, bagaimana caranya agar kita melihat berapa arus yang mengalir kalau diberi hambatan 100 ohm? Maka tentu kita perlu menggunakan tester digital kan. Jadi ini analognya kita pinggirkan. Sini kita akan menggunakan tester digital sebagai arus. Tentu kita posisikan di 200 mA saja kan. Artinya maksimal yang bisa ditempuh. Dan di sini kita akan menggunakan baterai yang kemarin kan. Baterai 3,7 volt. Dan di sini speknya lampu ini 3 sampai 3,7 volt. Seperti biasa, jalur plusnya untuk multimeter digital. Kita hubungkan saja. Probe merah ke sumber tegangan dan probe hitamnya ke satunya kan. Oke. Sehingga kalau kita hubungkan konektor, dia akan menyala dia kan. Hubungkan saja ke konektor ya kan. Ya, menyala dia kan. Menyala semua. Di sini kita bisa melihatnya. Dia menyala. Dengan arus sebesar 14,6 atau 7 miliampere kan. Mantap. Nah, bagaimana dengan cara kita meningkatkan arus? Tentunya kita membutuhkan beberapa resistor lagi kan. Sini kita ada resistor yang sama
100 ohm, maka kita akan memparalelkannya kan di sini kan sebanyak 10 buah totalnya, sehingga nanti akan terbentuk 100 ohm dibagi 10 kan, maka hambatannya menjadi 10 ohm karena nilainya sama. Ya, kita langsung saja solder. Kita akan menghubungkan secara paralel ya kan, ada resistor, kita lilit-lilit saja untuk yang 9 resistor ini. Kita lilit. Nah, dengan cara seperti ini lebih cepat untuk mengetahui kalau untuk menerangi ruangan berapa arus yang dibutuhkan kan gitu. Tidak lain, kita bermain di arus listriknya kan. Yang penting kitanya paham bagaimana caranya kan gitu. Lilit saja ini kan. Tinggal sedikit lagi. Waduh, mantap jiwa kan. Apakah bisa di 10 ohm nanti? Kita solder dulu sebentar, tentunya dengan menggunakan solder portable kita. Masih ada lagi depannya. Lilit lagi. Oke, ini udah 9 ya kan. Tambah ini nanti kita solder ke dia. Solder dulu. Solder saja, solder. Ini untuk percobaan saja kan. Nah, kalau sudah mengetahuinya, wah enak udah kan. Tinggal beli nilainya, tidak harus seperti ini. Wah, dia sudah biru kan, tandanya low, tapi dia masih bisa untuk di solder. Jadinya kita gas aja terus.
Oke, kita coba hubungkan dia melalui kabel aja kan. Sini kita ada kabel. Kita hubungkan ke situ dan situ. Biar untuk mempersingkat waktu. Ini kita solder saja. Ya, masih bisa. Oke. Satu lagi. Oke. Ini belum dipotong. Sini kita kasih timah sedikit. Atau kita lilitkan saja. Dah. Kita lilitkan saja kan. Ya, biar mengurangi, biar lebih cepat kan, kita lilit saja. Kan nanti ketika hambatannya menurun, maka arus akan lebih besar kan. Kita lihat sama-sama. Mantap gang. Mantap. Seperti inilah kan cara mengetahui. Seperti ini aja kan. Bisa dilihat 96,6
lampunya semakin terang. Seandainya kita tambah lagi, maka dia akan besar dan nyalanya pun semakin banyak. Gimana? Caranya mudah bukan kan untuk mengetahui sebuah lampu secuil ini biar bisa untuk menerangi ruangan adalah bermain di arusnya, sehingga kita bisa simpulkan dengan hambatan 10 ohm bisa menghasilkan arus sebesar 87 atau 88 mili ampere dengan terangnya seperti ini ya. Sehingga kalau kita tambah lagi, dia bisa untuk menerangi ruangan. Ya, rupanya dia mencapai 101 mili ampere kan. 100 mili ampere lebih. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Salam dari kita, salam electrical the direct currently. Mantap.